Perkembangan pasar finansial saat ini sangat berbeda dengan prediksi yang dibuat akhir tahun lalu sebelum wabah COVID-19 menerpa, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan lagi. Kontaminasi wabah COVID-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia jadi negatif. Menurut Roy Sambel, Profesor Finance and Investment di IPMI International Business School, semua tekanan ekonomi global ini langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia. Indonesia banyak menggantungkan perekonomiannya pada ekonomi domestik. Namun saat corona melanda, orang-orang harus tinggal di rumah dan membuat perekonomian di dalam negeri jadi setengah lumpuh. Dalam prediksi terbarunya, The Economist memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun dari 5%-an menjadi 1%. Cukup drastis, tapi jauh lebih baik dibanding mayoritas negara lain yang tumbuh negatif. Nilai rupiah pun ikut melorot dari kisaran Rp13.700 di 20 Februari menjadi Rp14.300 di 28 Februari. Memasuki Maret, terus melemah, mencapai Rp16.575 di 23 Maret. Walau sekarang rupiah bergerak di kisaran ke-16.300, dalam conference call-nya, Sri Mulyani memperingatkan ada kondisi yang membuat rupiah kembali melemah ke Rp17.500 hingga Rp20.000. Kondisi sekarang, menurut Roy Sambel, seperti tahun 2008. Waktu itu, Indonesia menerbitkan global bond berdenominasi dolar dengan bunga belasan persen. Padahal biasanya hanya 1%-an. Tapi kondisi sulit di dunia membuat negara-negara berebut investor. Sementara itu, IHSG melorot dari 6.300-an di awal tahun, terus turun ke 4.000-an. Bahkan, sempat menyentuh angka 3.900 di 24 Maret. Tapi menurut Roy Sambel, titik keseimbangannya IHSG sekarang ini mulai terlihat di 4.500 hingga 4.600. Walau masih ada kemungkinan pasar modal bisa memburuk, tapi saat ini harga-harga saham turun cukup dalam. Beberapa saham bahkan sudah kembali ke harganya di 3 hingga 5 tahun lalu. Salah satu yang cukup menarik adalah saham di perusahaan-perusahaan yang gencar melakukan buyback. Tidak semua perusahaan yang melakukan buyback. Para investor sebaiknya memilih perusahaan yang melakukan buyback dan juga tidak mempunyai banyak utang. Selain saham, para investor juga bisa mengoleksi surat-surat utang karena masih ada kemungkinan adanya penurunan suku bunga acuan. Tetapi bersiaplah untuk mulai melepasnya di semester 2 nanti. Investor juga bisa mengoleksi logam mulia untuk diversifikasi. Tapi menurut Roy Sambel, kita cukup mengoleksi 2,5% dari total portfolio karena harga emas tidak terlalu menguntungkan untuk investasi.